Salam saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kali ini kita akan membahas tentang perayaan Hari Pentakosta. Menjadi pertanyaan bagi kita semua, masihkah orang percaya menantikan Roh Kudus dicurahkan? Dengan kata lain, masihkah orang percaya sampai hari ini menantikan Roh Kudus dicurahkan? Nah, karena itu kita akan membahas lebih dalam. Dalam khotbah ini akan berseri, tetapi kita akan membahas tentang puncak daripada perayaan Hari Pentakosta itu apa. Nah, saudara, hari ini kita akan membahas bersama-sama di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai pada ayat yang ke-30. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Siapakah Roh Kudus? Roh Kudus adalah pribadi Allah ketiga. Saudara, Trinitas atau Tritunggal menjadi perdebatan di luar agama Kristen. Mengatakan bahwa Allah itu tiga, Allah orang Kristen tiga. Saudara memahami tentang konsep Tritunggal dengan konsep manusia yang terbatas memang akan bertentangan dan akan menjadi pertanyaan, mengapa Tuhan tiga dalam satu kesatuan. Nah, hari ini saya akan membuktikan bahwa Ia tiga dalam satu kesatuan. Haleluya, haleluya. Di dalam ayat 20 dikatakan, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Yesus memberikan rumus atau pengertian kepada kita tentang Tritunggal, Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Yesus mengatakan, aku ada dalam Bapa dan Bapa ada dalam aku. Artinya bahwa Yesus dan Bapa, Roh Kudus, mereka satu kesatuan, satu keilahian. Tiga dalam satu kesatuan. Ini sangat membingungkan konsep manusia. Tetapi itulah kedahsyatan dan kehebatan kekristenan. Tuhan yang saya dan saudara percaya, Dia Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Saudara, satu lagi ayat yang saya rindu buktikan kepada saudara-saudara tentang kesatuan Allah Tritunggal, yaitu di dalam ayat 23 dikatakan, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Perhatikan kata kami. Kata kami di sini jamak. Kata kami di sini huruf besar. Yang dimaksud adalah kesatuan Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Yesus dan Allah Roh Kudus. Membuktikan bahwa mereka tiga dalam satu kesatuan. Dan ini yang Yesus ajarkan kepada murid-murid, kepada orang-orang percaya. Murid-murid Yesus adalah gambaran tentang orang-orang percaya. Dan ini yang harus orang percaya pegang, bahwa Tuhan kita bukan Tuhan tiga, tetapi tiga pribadi dalam satu kesatuan. Tiga dalam satu keilahian. Nah, saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, di dalam ayat 16, Tuhan Yesus sebelum Ia naik ke sorga, Ia berkata kepada orang percaya, murid-murid, Ia berkata kepada kita sebagai orang-orang percaya, Ia akan meminta kepada Bapa, dan Bapa akan memberikan penolong bagi orang-orang percaya. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pengertian kata penolong dalam teks ini itu dalam terjemahan bahasa Yunani adalah parakletos. Nah, pengertian daripada parakletos adalah seorang yang dipanggil untuk mendampingi. Tapi saudara lihat di dalam ayat 16 sampai pada ayat 17. Intinya adalah ayat 17, demikian kata firman Tuhan, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat 16b dikatakan, supaya ia menyertai kamu
selama-lamanya. Jadi pengertian daripada kata parakletos itu artinya dua. Yang pertama, Roh Kudus akan menyertai orang-orang percaya, menyertai murid-murid Kristus untuk selama-lamanya. Sesuai janji Tuhan Yesus di Matius pasal 28 ayat 20 dikatakan, ketahuilah aku akan menyertai kamu sampai kesudahan zaman atau akhir zaman. Dan pengertian parakletos yang kedua adalah dikatakan di dalam ayat 17b, Roh Kudus diam bersama-sama dengan orang percaya. Jadi Roh Kudus diam dalam kehidupan orang percaya secara terus-menerus, tidak dalam waktu sementara, menyertai dan diam di dalam kehidupan orang percaya untuk selama-lamanya. Roh Kudus menolong orang percaya. Penolong adalah menyatakan tentang peranan Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya, yaitu menyertai orang percaya selama-lamanya, mendiami kehidupan orang percaya untuk selama-lamanya. Dan yang kedua dikatakan di dalam ayat 26, siapakah Roh Kudus itu? Ayat 26 dikatakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus akan diam dalam kehidupan orang percaya. Roh Kudus akan menyertai orang-orang percaya. Roh Kudus menjadi penghibur bagi orang-orang percaya, bagi murid-murid Kristus. Kata penghibur di sini pasti berhubungan dengan kata atau pengertian daripada parakletos. Nah, pengertian daripada penghibur dikatakan ia adalah roh kebenaran. Dia adalah roh penghibur yang akan mengajarkan kita segala sesuatu, mengajarkan kepada kita segala sesuatu tentang firman Tuhan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, tentang keadaan dunia ini, tentang apa yang akan terjadi atas hidup kita. Roh Kudus akan menuntun kita. Roh Kudus yang diam dalam hidup kita akan mengajarkan segala sesuatu. Di luar kebenaran, di dalam kebenaran, Roh Kudus akan berperan secara maksimal, mengajarkan kepada kita sebagai orang-orang percaya. Dan yang kedua, pengertian daripada Roh Kudus sebagai penghibur adalah mengingatkan segala sesuatu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus akan mengingatkan kepada kita orang-orang percaya tentang apa yang Yesus sudah ajarkan kepada kita. Ada banyak hal yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Ada banyak hal yang Tuhan Yesus ingatkan kepada murid-murid Tuhan Yesus. Saya dan saudara adalah murid-murid Kristus. Saya dan saudara adalah orang-orang percaya. Ingat, firman yang saudara baca, saudara akan tahu bahwa Yesus setiap hari, lewat pembacaan yang saudara bacakan setiap hari, Yesus sedang mengingatkan kepada kita semua tentang yang akan datang, baik yang saat ini, yang sedang kita alami. Nah, hari ini saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, menjadi pertanyaan, kepada siapakah Roh Kudus diberikan? Kepada siapakah Roh Kudus dicurahkan? Mungkin ada yang berkata kepada semua orang. Ada yang berkata tidak tahu. Tapi hari ini saya mau buktikan kepada kita satu kebenaran firman Tuhan di dalam pembacaan ini. Di dalam ayat 29 berkata, dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Saudara garis bawahi kata
kita percaya, Roh Kudus dicurahkan, diberikan untuk orang-orang percaya. Saya akan membahas ini lebih dalam, mengapa Roh Kudus diberikan kepada orang percaya. Nah, siapakah orang percaya itu? Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-murid, kepada orang-orang percaya dalam ayat 15, "Jikalau kamu mengasihi aku." Orang percaya adalah orang yang mengasihi Tuhan Allah. Orang percaya adalah orang yang mengasihi Tuhan Yesus. Nah, seperti apakah orang percaya mengasihi Tuhan Yesus? Ayat 21 dikatakan, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku." Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saya ulangi ayat ini, katakan, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Haleluya. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang memegang perintah Tuhan Yesus dan melakukannya. Janji Tuhan bagi orang percaya mengasihi Tuhan yaitu memegang perintahnya dan melakukannya. Dia dikasihi oleh Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Roh Kudus yang diam di dalam kita, Roh Kudus yang menyertai hidup kita, Allah Tritunggal yang diam di dalam kita. Mereka lah yang akan mengasihi kita, orang-orang percaya mengasihi Dia, yaitu melakukan, memegang segala perintah-perintahnya di dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Saudaraku, di dalam ayat 22 sampai pada ayat 24, demikian kata firman Tuhan. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, "Tuhan, apakah sebabnya engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?" Perhatikan baik-baik. Ditegaskan lagi bahwa Tuhan menyatakan Roh Kudus bukan kepada dunia. Dunia artinya bukan kepada orang yang belum mengenal Tuhan, belum percaya akan Tuhan. Ayat 23, jawab Yesus, "Jika orang mengasihi aku, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan dia bersama-sama dengan dia." Ayat 24, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Haleluya. Saudara-saudaraku, orang yang mengasihi Tuhan yaitu orang yang memegang dan melakukan perintah-perintahnya. Dan hal yang kedua, orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang menuruti segala perintah-perintah dari firman yang telah diajarkan, disampaikan oleh Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sebelum Yesus naik ke sorga dan Roh Kudus dicurahkan atas orang-orang percaya, Tuhan meninggalkan ada tiga hal penting bagi orang-orang percaya. Yang pertama adalah damai sejahtera. Dan yang kedua, saudara-saudaraku, adalah kasih. Dan yang ketiga adalah sukacita. Tiga hal ini dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan orang-orang percaya. Tiga hal ini Roh Kudus akan melakukan di dalam kehidupan orang-orang percaya. Dan saudara, ini adalah janji Tuhan yang meyakinkan, meneguhkan kepada kita orang percaya bahwa setelah Yesus naik ke surga, kita tidak sendirian, tetapi Dia Allah Tritunggal diam dalam hidup kita melalui karya Roh Kudus. Roh Kudus akan mengerjakan, menyertai, diam
dan memberikan kita kasih untuk mengasihi dunia ini, agar dunia juga bisa mengenal Tuhan. Artinya orang-orang yang belum mengenal Tuhan akan mengenal Tuhan melalui kasih Bapa di sorga yang ada di dalam Kristus, dikerjakan oleh Roh Kudus melalui hidup kita sebagai orang percaya. Dan damai sejahtera itu, kitalah orang-orang percaya membawa salom kepada dunia ini, kepada orang-orang, supaya mereka percaya dan tahu Tuhan yang saya dan saudara percaya adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Sukacita akan menuntun kita, sukacita akan membawa kita untuk melewati segala tantangan, dan itu dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.